Apabila pemimpin BUMN sudah kelihatan memanfaatkan BUMN untuk kepentingan dirinya, maka jangan salahkan anak buah kalau melakukan hal yang sama. Oke? Dan ini sangat nyata dilakukan oleh Erick Thohir sejak menjadi Menteri BUMN. Pasti masih ingat semua pada saat datang ke ATM mendekati mencari calon presiden wapres, maka seluruh ATM BUMN foto beliau ada di sana. Itu betul-betul suatu penyimpangan yang terlalu jauh. Ini Pak Said ngomong begini karena nggak suka sama Pak Erick nih, benci nih sama dia. Bukan, saya berteman dengan dia, tapi saya siapapun yang melakukan memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadinya pasti saya nggak suka. Ya. Itu prinsip saya dari dulu. Nah, saya berteman sampai dia Menteri BUMN, sampai menjabat sampai 3 bulan itu saya masih bicara sama beliau. Sekarang sudah ada bicara ya Pak? Masih ketemu, masih ngobrol. Muhammad Said Didu menilai kehancuran badan usaha milik negara saat ini gara-gara Erick Thohir. Said Didu menegaskan bahwa Erick Thohir tidak bisa begitu saja cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab atas kehancuran BUMN yang digerogoti selama era kepemimpinan Jokowi. Ia menilai Erick sudah gagal dan tidak layak lagi menjadi Menteri BUMN. BUMN yang pada dasarnya menjadi aset negara kini telah berubah hancur, satu persatu berantakan. Semakin lama Erick bertahan di jabatannya menunjukkan adanya kepentingan pribadi dan kelompok untuk menggerogoti satu persatu BUMN. Nah, pasti pada saat dia sudah berubah menjadi memanfaatkan kewenangan yang pada negara untuk kepentingan pribadinya, bagi saya orang itu adalah nilainya 0. Tapi kan harus dibuktikan juga Pak Said. Ya, harus dibuktikan juga semua itu kan? Kan terbukti dipakai. Nah, terbukti semua yang dilakukan. Nah, menempatkan orang seenaknya di komisaris dan direksi BUMN, masuk akal nggak bahwa ada orang hanya jago nyanyi atau menjadi komisaris Pertamina? Jadi itu nggak ini sama sekali. Nah, betul-betul menganggap itu adalah milik dirinya. Semua relawan yang penting relawan ditempatkan di BUMN. Nah, saya mendapatkan bahkan ada relawan karena sakitnya keras, maka dicari BUMN yang bisa untuk mengobati sakitnya. Kan ini keterlaluan dan itu uang rakyat. Dan itu dilakukan oleh Erick Thohir. Nah, orang seperti ini menurut saya adalah merusak BUMN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Cobalah, mana sih BUMN yang baik? Hampir semua rusak. Jiwasraya, korupsinya seperti apa? Asabri, sekarang Pertamina. Coba lihat, apa kita nggak nangis melihat Garuda dulu kalau kita ke bandara penuh, sekarang merah semua, kita cari Garuda nggak ada. Nah, ini semua BUMN hancur, BUMN konstruksi hancur, semua hancur. Nah, terus apa yang saya harus puja sama dia? Kalau menyatakan benci, saya benci orang yang memanfaatkan kewenangan untuk dirinya, apalagi ikut merusak negara. Itu saya benci. Itu normal saja. Paham betul bahwa seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai sekarang itu selalu dekat dengan bapaknya swasta yang ditangkap. Lalu, dan saya punya sejarah juga dengan bapaknya. Punya sejarah itu maksudnya pernah saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang mafia migas itu. Dari istana yang minta. Dari istana yang minta. Saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Dia bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak, permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Tuh, selama aku menjabat, aku ganggu.
kasus dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina cukup mencengangkan publik tanah air. Nilai kerugian negara yang begitu fantastis membuat masyarakat geram. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut memberikan komentarnya. Tokoh yang dikenal kritis itu khusus menyoroti salah seorang tersangka Muhammad Keri Andriantono yang merupakan putra pengusaha Muhammad Riza Khalid. Said Didu menyebut, langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus tersebut menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Penangkapan pejabat Pertamina dan putra MRC oleh Kejaksaan Agung diharapkan sebagai langkah Presiden Prabowo menggulung karpet merah mafia migas di Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim sebelumnya kepada mafia migas tersebut. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Kenapa? Ya siap-siap lah diganti. Alhamdulillah kalau diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Ari Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petra. Nah, sudah berjalan, saya Sekretaris Kementerian BUMN. Pak Ari Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan Petra. Tidak disetujui ISG dibangun. ISG itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petra. Nah, tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petra, itu 2008. Nah, saya bro, kok begini ya hebatnya orang ini. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Banggar ini, bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggir. Said Didu menyebut, publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia. Tahun 2008, saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petra dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISC. Saat itu, ISC Pertamina dipegang oleh Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan minta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petra lagi. Said Didu menyebut cerita tentang penghentian ISC dan Sudirman Said serta dirut Pertamina dipahami betul, tapi belum saatnya dibuka. Di hasil audit kita, audit yang dipimpin almarhum Faisal Basri, Satgas anti mafia migas, itu terungkap dan bahwa Petra itu hanya nama. Semua mengarah ke orang. Komunikasi telepon semua karyawannya adalah mengarah. Siapa orangnya? Ya udahlah. Nah, jadi setelah saat itu kita mau laporkan ke KPK. Pak Sudirman saya udah buka. Pak Presiden agak ragu. Jadi sama dengan ragunya waktu menghadapi Bapak minta saham. Jadi memang saya katakan bahwa memang ini Pak Prabowo bisa menyatakan, presiden-presiden sebelumnya aku lebih bernyali daripada kalian. Aku bisa sentuh. Kalian nggak bisa. Itu menurut saya yang harus tertanam di jiwa Pak Prabowo. Nah, tadi karena mengarah semua kalian, betul Pak Banggar ini bahwa saat itu setelah pulang Pak Dirman dari Presiden, saya tanya, Pak gimana Pak? Aduh ragu, saya langsung datang ke KPK. Saya masih ada beritanya, mengecek, ternyata KPK juga kayak kerupuk kena air gitu. Nah, tahun 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan migas di Petra sebagian besar jatuh ke tangan MRC. Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petra. Atas rekomendasi Satgas, maka 2015 Menteri SDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petra dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015. Hasil audit menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini.
Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri SDM melaporkan hasil audit tersebut ke KPK. Tapi Pertamina dan Menteri SDM tetap melaporkan ke KPK, tapi semuanya mandek. Saat itu sepertinya mafia migas kembali kuat. Siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Baik. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden. Baik. Kapan undang-undang migas diberesin?